Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Daniel adalah seorang yang pada saat itu dijatuhkan atau dijebloskan ke dalam gua singa. Tetapi yang menariknya, ketika Daniel berada di dalam gua singa, ia tidak merasakan luka atau ia tidak terluka sedikit pun oleh karena kelakuan dari singa-singa tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Daniel memberikan kesaksian di dalam Daniel 6 ayat 23. Dia mengatakan bahwa Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, dari kisah Daniel kita semakin meyakini bahwa Allah pun ada dan turut bekerja bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat kembali apa yang mendasari sehingga Daniel dijatuhkan atau dijebloskan ke dalam gua singa. Kita tahu bersama bahwa Daniel adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia juga memiliki kesuksesan yang sangat luar biasa, sehingga membuat iri para pejabat tinggi dan juga wakil raja. Dan Bapak Ibu Saudara, oleh karena ada rasa iri, apa yang dilakukan para pejabat tinggi dan wakil raja, mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel. Tetapi di dalam Alkitab disebutkan mereka tidak mendapati kesalahan apapun di dalam diri Daniel. Lalu tidak berhenti sampai di situ, mereka pun mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Dan lagi-lagi tidak didapati suatu kesalahan dalam diri Daniel, sebab ternyata Daniel adalah seorang yang setia dan tidak didapati suatu pun kesalahan atau kelalaian yang dibuatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya mereka juga mencari cara untuk menjebak Daniel. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mencari alasan dakwaan dalam kaitannya ibadah kepada Allah. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari Daniel 6 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan apa yang dilakukan oleh Daniel demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel. Dikatakan di situ bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Ketika tuduhan atau dakwaan mengenai ibadah Daniel diusik, ada suatu kesepakatan yang mengatakan bahwa dalam atau selama 30 hari, maka tidak boleh ada seorang pun yang menyembah kepada dewa atau manusia lainnya selain kepada Tuan yang saat itu memerintah. Apabila ada seorang pun yang melanggar, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ketika perintah ini didengar oleh Daniel, apakah Daniel menjadi merasa tertekan? Apakah Daniel kemudian berhenti untuk berdoa kepada Tuhan? Ataukah Daniel berdoa secara sembunyi-sembunyi supaya ia tidak mengalami hukuman tersebut? Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak mendapati itu.
Tetapi justru yang kita dapati ketika Daniel mendengarkan perintah tersebut, Daniel tetap setia untuk berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Sekalipun ia tahu konsekuensi di baliknya, ia dilemparkan ke dalam gua singa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi seringkali adanya ancaman, adanya suatu bisikan dari lain pihak membuat kita justru cenderung melupakan Tuhan. Bagaimana ketika kita memiliki pergumulan? Kepada siapa kita akan lari? Siapa yang akan kita dengarkan? Apakah kita bisa menjadi seperti Daniel yang percaya penuh bahwa Tuhan akan menolong dengan caranya? Apakah kita bisa menjadi seperti Daniel yang tidak terpengaruh dengan ancaman apapun, tetapi ia tetap mengarahkan diri kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Anda pada saat ini, apapun pergumulan yang Anda alami pada saat ini, bawalah semuanya itu kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berlutut, jangan pernah sembunyi-sembunyi untuk berdoa, jangan pernah merasa takut untuk memuji Allah, sekalipun ada konsekuensi yang harus kita terima. Percayalah, ketika kita tidak berhenti memohon dan memuji Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menunjukkan cara dan pertolongannya bagi kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, terus hadapi pergumulan dan juga penderitaan hidup ini dengan suatu keyakinan Tuhan ada bersama dengan kita.